Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kreativitas. Oke. Jadi di video kali ini gue mau bincang-bincang lagi sama Om Adib ya, kakak Adib, Adib Pauja. Dia itu selain di video sebelumnya kan mantan ketua BEM AMIK PAT Purwakarta. Kalau sekarang beda nih, kita bincang-bincang mau ngebahas tentang alur skema komunitas yang tim saya dapat katanya di luar juga. Emang kemarin kan pembahasan juga sempat ya mengenai komunitas-komunitas yang Kang Adib sendiri ikut terjun di dalamnya gitu. Ini kita mau bincang-bincang komunitas apa dulu nih kira-kira nih? Boleh di ini coba. Terserah ini ya, Anggara mau bicara komunitas apa dulu. Aduh. Kalau bicara soal komunitas yang saya ikuti, berarti itu komunitasnya komunitas Pena dan Lensa. Pena dan Lensa ya. Kopel atau sering disebut Kopel, komunitas Pena dan Lensa. Itu adanya di mana sih? Di Purwakarta, masih Purwakarta. Iya, adanya di Purwakarta. Jadi untuk alamat komunitas Kopel berarti ya. Komunitas Kopel itu ada di alamatkan di mana kira-kira? Di Gang Kelinci 3, RT 1 RW 7, Kelurahan Jalan Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Itu si Kopel atau komunitas Kopel masih susah sisi ya gitu. Jadi susah sisi ya. Jadi Kopel tersebut awal mulanya gimana sih terbentuknya Kopel tersebut gitu? Saya jelasin. Oke, izin menjawab ini kalau nanti ada para pendiri Kopel yang melihat. Jadi awal mula terbentuk Kopel itu setahu saya ya, awalnya berawal dari nama komunitas jurnalis Purwakarta KJP. Sebelum jadi komunitas Pena dan Lensa itu namanya KJP, komunitas jurnalis Purwakarta. Terus lambat tahun berganti-ganti nama dan akhirnya tahun 2017 resmi menjadi komunitas Pena dan Lensa. Di sana awal mulanya para pendiri komunitas Pena dan Lensa itu awalnya dia sering berkegiatan bersama gitu kan, dan akhirnya ngobrol-ngobrol mempunyai keresahan yang sama tentang multimedia dan dunia digital kreatif gitu kan. Akhirnya ya berumur mereka dan akhirnya ya terbentuklah komunitas Pena dan Lensa pada tahun 2017 bulan April tanggal 14 Sabtu minggu lagi ulang tahun. Berarti 1 minggu lagi ulang tahun ya. Sekarang tanggal 8 kan. Jadi si progres si Kopel itu progresnya apa aja tuh di dalam? Jadi Kopel itu atau komunitas Pena dan Lensa itu di dalamnya ada 5 bidang divisi ya. Pertama ada divisi desain grafis, ada divisi videografi, ada divisi fotografi, ada divisi jurnalistik, dan ada divisi fokus sastra. Nah, berarti di situ udah kelihatan dong ya, komunitas Pena dan Lensa bergerak di bidang apa. Jadi Kopel itu kita kumpulan biasalah para pemuda-pemuda yang ada di Purwakarta yang memiliki hobi dan bakat yang sama. Ya, seperti biasa kita bergerak di bidang multimedia dan digital kreatif. Udah lama juga ya, 2017 tuh ya. Iya. 2017. Jadi emang progresnya larinya ke multimedia sama Digital kreatif. Ya. Kira-kira nanti misalkan teman-teman apalagi pendiri Kopel ya istilahnya, teman-teman yang di luar kalau misalkan pengen ikut gabung bisa atau enggak nih kira-kira? Oh iya. Oke. Saya jawab juga ya. Kalau di Kopel itu kan kita untuk menerima anggota baru itu, jadi nanti dari setiap pengurusan itu setiap tahunnya ada satu kegiatan yang mana itu kegiatannya untuk penerimaan anggota baru. Biasanya tiap tahun berarti ya? Tiap tahun. Biasanya disatukan dengan acara apa gitu kan. Tapi seringnya dibarengin dengan ruang riung riang. Ruang Riung Riang. Ruang Riung Riang itu Jadi, salah satu program ada ruangan,
di sebuah ngeriung, ruangan ngeriung dan kita riang bergembira di dalam. betul. Oke. Jadi sekalian ruang riang biasanya ya kita juga mengadakan open recruitment untuk anggota baru. Biasanya seperti itu setiap tahun. Jadi kalau misalkan ini teman-teman belum tahu kan, Kang Adi Paujaya ini di komunitas Kopel sebagai apa? Oke. Nah, ya alhamdulillah saya di komunitas pena dan lensa untuk kepengurusan 2022-2024 sekarang dipercaya menjadi wakil koordinator. Keren. Bukan ketua, koordinator. Wakil koordinator. Koordinator dalam bidang Koordinator umum. dari umum. Ya. Jadi mencakup semuanya Ya. dipegang ya. Waduh. Itu ngebagi waktu ya antara ya kita disambungin nih apa ini sama video yang kemarin kan istilahnya kerjaan otomatis kerja terus kuliah kan. Sekarang lanjut lagi kan. Lanjut kuliah Sekarang kuliah di mana? Kuliah di UT. Keren tuh. Terus kerja kuliah terus di luar otomatis komunitas juga. Cara ngebagi waktunya gimana tuh Kang Adi? Nah itu buat cara bagi waktunya ya gimana ya? Susah-susah gampang kan? Enggak, bukan sebenarnya bukan masalah pembagian waktunya ya, tapi ketika kita melakukan kegiatan atau pekerjaan yang disenangi oleh kita gitu kan, mau secapek apapun, mau sesempit apapun waktunya kita pasti selalu menyempatkan, pasti selalu memaksakan gitu loh. Jadi kita udah suka dulu Sudah kan? suka dulu gitu. Jadi kalau sekarang kan misalkan kita kerja, kuliah, kita tidak menyenangi pekerjaan kita tidak happy dengan kuliah kita ya, walaupun itu bisa dibilang kalau kata orang gitu ya, orang itu masih punya waktu luang tapi tetap aja dia pasti bilangnya sibuk, capek gitu kan. Beda lagi kalau yang setiap harinya rutinitasnya selalu disenangi, selalu dibuat happy gitu kan, pasti sepadat apapun ya pasti bisa aja ngebagi waktu gitu sih. Berarti awal 2017 itu nggak segampang yang apa istilahnya orang-orang pikirkan kan, membentuk suatu komunitas dengan banyak kepala juga, pemikiran yang emang harus bisa satu jalan kan, satu jalan di khususnya komunitas Kopel dalam bidang yang tadi disebutin kan, dari kelima bidang itu. Beda-beda. Soalnya kalau misalkan dilihat sulit juga gitu. Iya. Apalagi yang paling sulit itu mempertahankan ya. Nah, mempertahankan. Kalau misalkan kita ngebentuk komunitas doang ya pasti ya emang susah, tapi ya lebih mudah ngebentuk daripada mempertahankan. Lebih susah mempertahankannya itu kan dari 2017 sampai sekarang 2022. Jadi udah kayak rumah tangga ya, udah lama juga tuh. Ya kalau istilahnya anak sekarang mau bentar lagi masuk SD. Iya Bisa lari. Banyak juga mau ini dulu, mungkin rokok dulu santai. Iya, mau ada rokoknya. Ada ini dong. Nah, Sponsor bukan ini. oh jangan dulu Oh, dong, jangan. nanti Oh iya, nggak boleh ditampilin. nggak boleh ditampilin dulu. Tapi nggak apa-apa nih kalau emang produk Jiginya mau ini, boleh nih endorse ya. Buat promotor Ziggy itu. 5 tahun berarti kan ya berdiri. Terus udah ada program-program yang emang bisa terwujud gitu ya istilahnya di Kopel. Iya, ada. Kita ada program tahunan pastinya yang dilakukan setiap tahun terus menerus. Ada juga program-program yang improve dari kepengurusan, dari anggota-anggota juga gitu kan. Terus ini nih mau saya tanyain juga, tolong kenalin struktur organisasinya gitu loh. Ada ketuanya siapa, sekretaris, wakil bendahara dan lain-lain, itu gimana? Ya sebelumnya ini kan kita komunitas gitu ya. Iya, komunitas.
Kalau disebut struktur sih kita emang ada strukturnya, cuman ya nggak seserius organisasi gitu kan. Kalau komunitas betul gitu kan. Jadi di kepengurusan kita ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris dan sekretaris satu, ada bendahara umum sama bendahara satu. Terus sisanya ada koordinator divisi, sama sekretaris divisi. Kalau disebutin satu-satu itu kan dari mulai koordinator umum ya, sebutnya koordinator umum itu ada Kang Aji. Kang Aji berarti Kang Aji, ya. Aji apa nih? Aji Justira. Ya namanya Kang Aji Justira. Wakil ketua saya sendiri, Adi Fauza. Terus ada sekretaris umum, itu dijabat oleh Ananda Bunga Mutiara. Wih, cewek juga ada berarti masuk ke Kopel? Ada, ya banyak. Ada. Jadi Ruang, Riung, Riang. Oh, keren. Betul. Terus kembali lagi ada apa lagi tadi tuh? Ya. Habis sekretaris umum itu Teh Ananda Bunga. Terus ada sekretaris satu Teh Yayat Perhayaci. Ada bendahara umum Ramadan di Qurania. Bendahara satunya ada Amelia Skar. Lanjut ke koordinator divisi videografi ada Sadad. Koordinator fotografi ada Ardiansyah. Koordinator desain grafis ada Hamdan Fajrian. Koordinator fokus sastra ada Ruli Nugraha. Koordinator jurnalistik ada Iman Taksiang. Ini ketuanya belum disebutin nih, ketua Kopel. Apa udah tadi? Oh udah tadi koordinator umum. Oh jadi mencangkup semua ya? Iya. Oh yes. Kan ada koordinator divisi, ada koordinator umum. Oke. Berarti ada program yang tahun ini bakalan dilakuin juga? Oh iya pasti dong. Ada. Untuk tahun sekarang program terdekat kita lagi ngadain pesantren digital Ramadan. Iya. Sekarang lagi ngadain pesantren digital Ramadan di dekat studio, dekat markas. Terus rencananya habis lebaran juga mau ada festival film Purwakarta 2022. Keren. Itu pesertanya kayak apa? Pesantren Ramadan. Itu pesertanya boleh umum atau khusus pelajar? Kalau pesantren digital Ramadan kita kan kerjasama ya sama yayasan pendidikan yang emang setiap tahunnya ngadain pesantren Ramadan di daerah situ. Kita kerjasama ya, kita bantu ngisi materi tentang digital, tentang multimedia. Kalau buat yang pesertanya itu emang dari para pelajar, tapi nggak tahu juga ada umum atau enggaknya ya. Soalnya itu kan yang nyediain peserta dari yayasan pendidikan itu, emang setiap tahunnya dia ngadain pesantren Ramadan di situ gitu. Terus kita kerjasama. Itu di mana nanti? Oh digital kan ya? Kalau digital nggak harus keluar rumah juga ya? Jadi bukan, langsung. jadi gimana tuh? Pesantren banyak juga yang belum tahu tentang digital juga kan? Pesantren digital itu kita kalau misalkan kan pesantren kilat Ramadan tuh biasanya pembahasannya agama ya. Kalau pesantren digital Ramadan kita ngisi tentang multimedia sama digital. Ya diantaranya kelima bidang tadi, kelima divisi tadi kita jadi ngisi materi tentang itu ke anak-anak. Jadi setelah pesantren Ramadan, setelah ada ceramah gitu kan, jam 4 sampai setengah 5, lanjut setengah 5 sampai jam 5, baru kita ngisi materinya tentang ya tadi. Untuk cara daftar tersebut gimana? Kalau mau daftar nih ikut gitu. Kalau mau daftar pesantren digital Ramadan itu masih bisa, cuman sekarang udah mulai berjalan. Oh iya udah mulai berjalan. Udah mulai berjalan. Tapi kalau misalkan mau daftar masih bisa sih. Kalau dari Kopel sendiri ya, itu kan yang dikarenakan kita berkolaborasi. Yang bikin pesantren Ramadannya kan dari yayasan pendidikan setempat. Nah kalau dari Kopel sendiri untuk pesantren digital Ramadannya besok itu hari terakhir. Pendaftarannya tuh? Enggak, pesantrennya. Pesantrennya. Wow, berarti pesantren Ramadan plus kilat juga ya, sebentar juga nih. Sebentar sebenarnya.
sebentar doang. Pesantren kita Ramadan kita Jadi mencoba. khusus di yayasan tersebut mungkin sebentar atau nanti di Kopel emang next ada lagi gitu apa? Sekarang ini kan awal pertama kita bikin pesantren di kita Ramadan itu, jadi ya untuk pertama di yayasan tempat dulu. Mungkin next tahun depan ya bisa ke yayasan ke pesantren Ramadan. Berarti untuk pendaftaran tersebut besok terakhir kan ya? Ya pesantren digitalnya. Digitalnya. Kalau pesantren Ramadannya ya mungkin masih berlanjut di yayasan tersebut. Yayasan tersebut ya. Berarti kalau mau daftar bisa langsung ke yayasan tersebut. Ke yayasan tersebut. Ada di mana dan juga yayasannya sebutin aja nggak apa-apa. Ada di kalau markas kita kan di Gang Kelinci 3. Kalau tempat pesantren Ramadannya di Yayasan Kalimantul 3 di Gang Kelinci 2. Kelinci 2 masuk ke gang berarti ya. Masuk ke gang. Jadi nggak jauh di gang juga udah pada tahu berarti ya. Udah pada tahu. Di daerah Munjul berarti kan. Masih dari Munjul. Oke guys, berarti untuk semuanya masih bisa daftar ya mungkin pesantren. Jadi maksudnya pesantren kilat mungkin ya kalau misalkan dari komunitas Kopelnya udah selesai. Sudah selesai ya. Maksudnya pesantren Ramadan aja biasa. Iya betul. Dan untuk tadi itu menarik juga apa pembuatan film atau apa tadi? Festival film Purwakarta. Festival Film Purwakarta. Berarti itu khusus untuk pelajar umum atau apa? Festival film Purwakarta dibikin buat umum sama pelajar, jadi ada 2 kategori. Kategori umum sama kategori pelajar. Bertemakan atau emang bebas gitu? Kurang tahu juga ya, soalnya kita kan Masih progres ya. merencanakan ya. Nanti kepengurusan itu konsepnya mau dibikin ditemakan atau tidak, belum fiksi soalnya. Tapi emang udah menuju ke sana ya. Arahnya ke sana. Biasanya ya memang ada temanya gitu, ada persyaratannya. Soalnya kan kalau asal juga nggak mungkin kan Ada istilahnya. teknisnya. Soalnya istilahnya pasti apa ada hadiahnya mungkin kan ya. Ada pastinya ada. Di stop dulu, jangan dulu dibilangin dong. Enggak. Biar ada penasaran Masih dan rahasia, rahasia kan. Oke, tapi untuk ini komunitas Kopel orang-orangnya gimana menurut Kang Adib nih? Orang-orang gimana? Ya teman-teman di komunitas Kopelnya nih seru kan? Tadi kan ada semboyan tuh ya. Jadi ruang, riung, liang. Nah Itu nama kegiatannya. Oh nama kegiatan gitu. Jadi orang-orangnya gimana menurut Kang Adib? Karakternya atau jadi kan ada yang mau masuk, ada yang pemalu, orang tuh kan istilahnya Bisa. Nah itu gimana? Kalau dari penilaian pribadi Ya. orang-orang para anggota komunitasnya dan lebih ke ya, seru sih orang-orangnya gitu kan. Dan kita pun di sana kan tidak mematok umur gitu. Ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang bekerja, ada yang udah keluarga kan. Ya akhirnya kita berkumpul satu di situ semua. Jadi lebih ke para anggotanya itu lebih ke open minded, jadi lebih terbuka satu sama lain, lebih terbuka. Dikarenakan kita bersatu dengan hobi dan bakat yang sama di antara kelima bidang tersebut, jadi lebih sering tentang kelima bidang. Ini baik-baik lah. Baik-baik lah ya. Yang pastinya keren juga kan, kece, keren, cakep, cantik juga kan, udah pasti ya. Boleh dikenalin dong nanti buat ciwi-ciwi. Oi. Wes, Langsung aja ciwi-ciwi. jangan dong nanti yang di rumah marah guys. Oke. Pengalaman suka dan dukanya masuk ke komunitas Kopel. Apa ya? Kayaknya pengalamannya suka semua sih. Nggak ada dukanya. Enggak ada kayaknya. Untuk mendirikan suatu komunitas berarti ada saran kesan atau pesannya nggak buat teman-teman yang pemula pengen apa namanya komunitas itu
kan 2017, sekarang ada 5 tahun tuh, hampir 5 tahun awal berdiri sampai sekarang. Dan mungkin istilahnya ada saran pesan kesannya gitu buat teman-teman yang emang mau ngediriin komunitas juga nih, awalnya harus gimana sih gitu. Awalnya ya setahu saya dari para pengalaman dari para pendiri Kopel, karena saya bukan pendirinya gitu kan, cuma saya tahu pengalaman mereka ketika awal membangun komunitas. Ya awal mulanya itulah kompak dulu gitu dari para pendiri. Jadi kita ya saya sarankan buat bikin komunitas awal mulanya jangan sendirian berdua. Komunitas kan. Iya, komunitas. Ya minimal ada 2 orang atau 3 orang yang memang benar-benar satu frekuensi, satu tujuan. Kita mau bikin komunitas apa nih gitu kan. Kebanyakan kan kalau komunitas itu dari hal-hal yang disukainya sama gitu kan. Kayak komunitas motor, komunitas sepeda gitu kan. Nah ya awal mulanya tinggal bikin terus dari yang tadi kata saya jangan sendirian gitu kan. Dari 2 orang atau 3 orang yang teman kita yang kita punya, kalau emang udah kompak bikin satu komunitas gitu kan, dengan nama komunitas tersebut. Nah akhirnya kan kita undang orang juga, orang mengenal kita, oh ada komunitas ini gitu. Ya nantilah anggota datang sendiri. Jadi kalau misalkan ke depannya untuk teman-teman nggak asal oh saya suka ini, tahu-tahu bikin, nggak gitu juga mungkin kan istilahnya. Jadi Ya, emang juga. harus benar-benar komunikasi Iya, mungkin istilahnya. Terus Kopel tersebut luar biasa, saya oplos 5 tahun guys, 5 tahun, dan itu bukan waktu yang sebentar gitu loh perjalanan. Banyak komunitas yang emang bikin tahu-tahu berapa tahun ke depan betul. udah nggak aktif lagi tuh komunitas gitu kan. Makanya kalau komunitas itu kan komunitas itu nggak ada sandaran gitu ya, nggak ada dasar landasan gitu kan. Iya. Kayak Terus organisasi ya, kayak suatu kalau apa ya, aturan-aturan. terus apa ya disebut mungkin berjuang kan ya, berjuang Iya. untuk bisa sampai berdiri si komunitas. Tanpa kalau misalkan organisasi ya mungkin ada bantuan dari pihak luar. Kalau misalkan bikin komunitas ya emang kayak finansial, kayak suatu apapun itu ditanggung sama komunitas tersebut kan. Anggota, makanya yang harus ditekankan itu kekompakannya sama komunikasinya kalau komunitas, dan harus bisa juga merawat regenerasi. Biar bertahan lama itu lebih kuatnya itu sih, harus bisa mempertahankan regenerasi dari kekompakan tadi sama dari komunikasi tadi. Kalau boleh tahu ada media partner yang mungkin media-media yang memang bisa saling membantu gitu. Dengar-dengar di tim saya yang dapat ada dari desa.com itu apa? Kalau itu sebenarnya itu kan ada divisi jurnalistik Iya. dari desa.com itu adalah produk hasil divisi jurnalistik, di mana teman-teman divisi jurnalistik bisa benar-benar berlatih gitu kan, berlatih menulis, mencari berita dan sampai kebanyakan itu wadahnya dari desa.com. Dari desa.com itu adalah wadah belajar untuk para divisi jurnalistik. Berarti yang suka sesuatu hal yang seperti itu bisa masuk ke bidang divisi itu. Iya. Gitu. Jadi kan dari teori, dari pelatihan, cara menulis berita, cara wawancara gimana. Kalau udah tahu, berarti harus praktek dong. Iya. Nah, wadah tipe-tipe jurnalistik itu Buat teman-teman mau misalnya kita saya pribadi misalnya ada suatu informasi yang memang bisa bisa lewat dari desa.com juga. bisa. Itu kita gimana tuh caranya? Ya tinggal di
dikirim aja apa semacam press release kayak ada semacam brief lah gitu ya. Kayak kita mau apa yang ditayangkannya nah kirim aja ke salah satu anggota divisi gitu ya. Kalau ke anggota Popel aja iya bisa dibantu buat kita sama yang Ada hubungan ada kontak yang emang bisa gitu. ada dari website dari Bidang.com itu bisa dilihat aja di album lokasinya ada di situ alamatnya kontaknya nomornya ada. Itu buat teman-teman bisa langsung aja ke link masuk link itu aja ya ke website tersebut berarti. Ya lihat di website dari desa.com ada kok ada kontaknya ada emailnya Jadi udah komplit juga ya. udah komplit alhamdulillah. Oke, berarti buat teman-teman tuh bisa langsung search websitenya Iya. dari desa.com berarti. Iya yang mau ditampilin di berita gitu Ditampilin. ditampilkan Oh, ditampilkan. ditampilkan di berita. Oke guys, orang Sunda jadi suka bercanda gitu. banyak Jadi kegiatannya Adib tuh Kang Adib berarti kerja, kuliah menuju S1 ya. Kuliah menuju S1 terus komunitas. Jadi ada lagi komunitas selain Popel nggak ada berarti? untuk sekarang belum ada Untuk sekarang belum ada, gengs, katanya, Belum ada. geng. masih Tapi katanya Kang Adib sendiri ya apa banyak juga keinginan yang memang kedepannya Kang Adib mau garap juga tuh istilahnya. Kayak apa namanya sekarang kebentuk perusahaan mungkin ke depan. Waduh. Gimana tuh? Ada juga kan di situ kan larinya nanti Ya, kalau ada kalau- milik ya kalau sekedar keinginan sih banyak banyak. salah satunya ya itu tadi ya cuman baru keinginan ya doanya aja semoga kedepannya bisa benar-benar kan bikin sebuah perusahaan. Jadi berbidang di bidang apa kira-kira nih keinginan? Soalnya ngobrol-ngobrol di belakang pernah juga ke situ gitu larinya. Waduh. Berarti ini nggak dirahasiain langsung. Iya dong. Jadi ini buat suatu motivasi juga buat teman-teman istilahnya. Jangan sampai kita muda dan juga nggak ada semangat buat ke depan gitu Iya. loh. Ya oke ya kita kasih bocoran juga ke teman-teman. Yes. Saya dengan Anggara ada keinginan ya kita Yes. ngobrol di belakang mau bikin semacam perusahaan kecil. Yes. Ya perusahaan kecil bergerak di bidang perdagangan umum. Yes. Oke. Semoga nanti jadi ya. Iya dong. Amin ya Allah. Saya direkturnya. Iya dong. Pokoknya marketing gampang lah itu. Ada lagi yang mau disampaikan nih buat Kopel apa buat dari komunitas Kopel untuk pemirsa yang nonton kesannya yang mengenai istilahnya program yang nanti berjalan gitu kan. Ya buat semuanya yang menonton video ini kita ada komunitas pena dan lensa dan tadi sudah saya sebutkan di dalamnya ada 5 bidang divisi yang tadi saya sebutkan. Untuk kalian yang memang memiliki hobi, memiliki bakat di salah satu kelima bidang tersebut dan ingin mempunyai teman atau circle yang ada di salah satu bidang yang kalian sukai, ya bisa gabung ke Kopel gitu. Dan nanti kalian bisa ikut juga beberapa kegiatannya gitu. Pokoknya banyak. Jadi belajar bareng ya, sharing bareng gitu Iya, ya. terutama itu belajar bareng, sharing bareng. Ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa satu frekuensi ya. Soalnya yang baru masuk juga kadang-kadang kan kita harus mengenal lagi karakter kan istilahnya nggak asal juga. Iya. Sekarang kita kan misalkan oh iya kita punya hobi di fotografi terus pengen masuk Kopel. Yes. Biar apa ya biar bisa belajar bersama, biar punya teman-teman yang di satu bidang yang sama juga di bidang Yes. fotografi misalkan.
Tapi ketika masuk tidak satu frekuensi kan, ya tetap aja gitu kan nanti. Tapi ada suatu keinginan buat Kopel juga nih, istilahnya buat komunitas Kopel ke depannya. Apakah tetap dari komunitas taruh kata kita bahasa kita apa komunitas ya, kedepannya apakah itu tetap komunitas, apakah nanti di up lagi lebih ini, apa mau jadi perusahaan atau itu gitu. Sebenarnya ke arah sana sih udah Ada ya. Jadi sekarang kan komunitas sepeda dan lensa itu udah berapa kali beregenerasi ya, maksudnya Yes. di kepengurusan gitu Yes. kan. Dari 2017 sampai 2022 itu udah berapa kali ganti koordinator umum. yes Nah, sekarang komunitas sepeda dan lensa ya para pendirinya lah, Yes. para anggota-anggota yang lama Yes. dulu sekarang udah ngebentuk yayasan. oh jadi yayasan. Iya, yayasan. Karena kita juga kan selain bergerak di bidang media dan digital kreatif, Yes. kita juga ya seringlah bergerak di bidang sosial juga. Dan akhirnya para anggota PPL yang lama-lama membentuk yayasan ini ada yayasan. Kalau buat perusahaan sih ya insya Allah ke depannya si dari desa.com ini nih Yeah. mau di perusahaan kan, di hukum kan. Ya kalau ya Semoga lancar ya istilahnya, semoga lancar terus berjalan dengan sesuai apa yang komunitas Kopel harapkan gitu kan ya. Oke guys, di video kali ini sepertinya kita cukup sekian dulu, dan mungkin ini Kang Adibnya apa istilahnya, saya langsung datang, saya langsung langsung gimana? ke rumah ya Langsung ke rumah main gitu gini. Ya mungkin takutnya ada perlu keluar. Next time video kita lanjut again. Oke guys. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.